Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk. Mau ngasih wejangan apa nih kita? Enggak jangan dong. Emang kita punya kapasitas apa Kamu siapa? buat ngasih wejangan? Nah, jadi episode ini Kita dedikasikan. kita dedikasikan Bener untuk dong. pendengar Ngedrakor Yeah. yang nanti suatu saat mungkin akan mengeluarkan sedikit rezekinya Untuk untuk entah itu fanmeet, konser, atau mungkin segala hal fancon. yang berhubungan sama aktor atau aktris yang kamu suka. Jadi episode ini muncul karena dua hal. Yang pertama karena kemarin waktu nonton Imino, kita sempat bahas di episode fan meeting Imino, kayak aku bilang kalau aku melihat ada culture fandom yang berbeda nih antara fans K-pop sama fans K-drama gitu. Yeah. Dan nggak cuma di Imino aja sih sebenarnya, waktu pas Park Hyung Sik pun juga kita ngelihat bahwa ternyata ada lebih banyak, demografinya lebih besar gitu fans K-drama sama daripada fans K-pop gitu. Jadi lebih melebar lah gitu ya. Yeah. Di situ yang kemudian bikin aku jadi kayak dengan demografi yang luas tadi, dengan perbedaan culture tadi juga, kemudian aku mikir kayak apa jangan-jangan fans drakor juga kurang aware ya dengan apa yang sedang dihadapi oleh fans K-pop sekarang, yang mana adalah permasalahan yang lagi rame terakhir itu soal Day6, konser Day6 di Jakarta. What? Season 6? 6? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. Buat yang nggak tahu apa yang terjadi sama konser Day6, detailnya bisa dibaca di akunnya @mydeberserikat. Tapi secara simpel adalah konser Day6 kemarin itu sempat jadi isu nasional karena yang pertama perubahan venue yang mendadak yang bikin fans jadi kayak emosi, dalam artian yang kayak marah banget gitu soalnya ini nggak sesuai sama janji di awal dan lalala, akhirnya minta refund gitu kan. Ketika udah refundnya setuju dilakukan oleh promotor, macet nih refundnya gitu kan. Terakhir cek tuh kayaknya udah around I think like almost 20% mungkin yang udah di refund, dan Progresnya itu bahkan sampai sekarang ya? sampai sekarang itu Oke. dari 14 April seingat aku. Nah, yang ketiga pas konsernya pun ternyata semesta tuh tidak mendukung gitu. Iya. Jadi Alam kayak seperti menegur gitu ya. alam seperti mengutuk gitu ya. Mengutuk, Kayak iya. wah, hujan sehujan-hujannya hujan tiba-tiba hari itu pas ulang tahun gue lagi. Iya, itu Wow, jedar-jedor banget. jedar-jedor Wow. banget lagi kan. Dan dari hujannya. video-video yang beredar juga, I mean, it's super safe to say that it was chaotic. Chaotic, dan mungkin juga pada akhirnya semua, bahkan siapapun yang punya akun TikTok dan pernah ngelihat konten drakor apapun di TikTok atau K-pop apapun di TikTok akan dapat video, Akan terekspos akan dengan terekspos dengan berita itu permasalahan gitu ya. ini gitu ya. Dan juga another thing that makes it, oh iya, ini sih gede banget, ini isu nasional sih. Karena vendor ataupun pihak-pihak yang berkecimplung atau terkait dengan hari itu ya kan. Maksudnya berkecimpung bahasa ya. iya ya, berkecimpung. As an editor, I don't really want to like let that slip away. Thank you editor. Yang anyone who got involved. Iya. Mau itu benar-benar keluar dan stated something, dan mereka mengeluarkan pernyataan gitu. Salah satunya ya vendor Konfeti. dan juga JYP sendiri gitu ya. Iya. Bahkan Sebagai manajemen sebelum artis ya. days before anything coming from the promoter. Itu yang padahal kan kalau alam ya kita sebutnya ya ELC, it's not even anyone's fault human wise ya kan. Tapi maksudnya ketidaksiapan siapapun di sana membuat si agensi merasa oke, kita harus nih ngomong sesuatu gitu. Itu menurut aku sebelumnya aku nggak pernah ngelihat itu terjadi gitu. Like the fact that they come first before the promoter itself, Yeah, itu yeah, yeah. agak wow gitu. Dan iya benar kata kamu ya, kayaknya siapapun yang pernah terekspos ke dunia showbiznya Korea itu pasti akan Tahu at nih least, masalah ini gitu. Iya, denger lah dari teman atau gitu kan. Ya, it was big, dan juga of course we have to kind of like come with our own personal Experience. experience. Oh my god. Oh. Oke. Tadi
ada dua alasannya kan ya. Fanmade Inmiho yang punya culture berbeda karena K-pop dan K-drama dan masalah Day6 gitu. Tapi di episode ini kita nggak mau bahas how this promotor akhirnya menjadi bermasalah, atau kita nggak pengen dig deep ke dalam permasalahan yang sedang terjadi, karena itu semua terbuka di akun Twitter. Kalian bisa lihat di My Day Berserikat dan segala macam, bisa baca pemberitaan-pemberitaannya juga udah rame, dan ini akan stay buat selamanya di internet, dan I'm so glad that happened. Tapi poin dari episode yang kali ini adalah aku pengen ngasih sedikit insight gitu ya buat pendengar ngedrakor yang mungkin belum pernah sama sekali sebutlah kayak war ticket gitu ya. War ticket fan meeting, karena di tahun ini aja tuh udah ada beberapa fan meeting yang udah confirm kayak Anyosop, terus juga ada Hyeri, bahkan ada Idohyeon, bentar lagi Idohyeon muncul gitu. Walaupun sebenarnya beberapa dari promotor ini mungkin yang ngebawa artis-artis ini mungkin nama-namanya adalah bukan nama-nama yang bukan pemain baru lah ya. Kita bisa kayak menaruh kepercayaan lah gitu, kayak oke, yang bawa promotor ini jadi kayak I can feel like safe, atau mungkin aku bisa kayak nggak apa deh gue beli gitu. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat nanti siapapun artisnya yang datang dan kemudian muncul nama promotor baru, karena waktu itu juga sempat kayak Park Hyung Sik juga waktu itu kan yang bawa satu promotor namanya Lead Experience, itu sama juga baru kayak yang bawa Lee Min Ho kemarin. Itu sebenarnya juga secara event drakor, secara event artis Korea yang skalanya besar banget, mereka baru punya Lee Min Ho gitu. Dan secara kemarin kita nonton gitu ya, kayak oke nih gitu kan. Oke nih terpuaskan lah, bisa dibilang rapi gitu bisa dibilang ya. Dan dari Lee Min Ho kita juga bisa ngebandingin sama yang kayak Park Hyung Sik. Mereka ngadain event di dua tempat yang berbeda dengan skala yang berbeda, tapi progres lah gitu ya bisa dibilang. Iya, mereka belajar dari apa yang mereka tidak lakukan, apa yang mereka lakukan di Park Hyung Sik, mereka belajar untuk tidak mengulanginya di Lee Min Ho. Soal MC, soal kualitas audio dan segala macam itu tidak terjadi di Lee Min Ho gitu pada saat yang kemarin. Terus gimana dengan misalkan nanti akan ada promotor baru yang muncul yang kemudian bawa satu nama artis besar gitu. Nah, ini yang aku jadi pengen nggak minta apa ya Bu Guru bahasanya, kayak supaya nggak terkesan kayak aku tuh kayak ngajarin banget. Iya, ngajarin banget gitu. Karena aku selalu menempatkan diriku sebagai fans kan untuk permasalahan-permasalahan seperti ini, dan kadang-kadang orang yang tidak tahu atau orang yang belum banyak dapat informasi itu kadang-kadang kayak impulsif gitu. Kayak tiba-tiba ada promotor yang ngumumin, terus tiketingnya tanggal segini, harga tiketnya segini, warnya harus cepet-cepetan dan segala macam gitu. Kadang-kadang kita sebagai fans tuh kayak pertimbangannya tuh nggak sampai jauh banget gitu, nggak matang gitu. Kayak that's relatable. Sebatas kita punya uang, udahlah beli bisa gitu, bisa nih, lancar nih, mampu nih gue gitu. Mampu nih, terus nanti juga akan ketemu, yes, bahagia gitu. Sedangkan dari apa yang sudah terjadi tuh banyak banget yang harus dipertimbangkan banget kayak. Dan ini jadi kayak wake up call sih sebenarnya, lebih ke kayak bahkan ketika satu promotor yang emang udah exist selama lebih dari 10 tahun, udah punya banyak sekali artis besar yang mereka bawa, tapi di saat yang sama juga mereka punya banyak sekali permasalahan di balik itu gitu. Maksudnya kayak mereka pun bisa membuat sebuah kesalahan yang pada akhirnya jadi isu nasional gitu. Gimana dengan promotor-promotor yang kayak kita bahkan nggak tahu sama sekali. Betul. Jadi aku ketika permasalahan ini terjadi tuh kayak ada muncul perasaan trust issue ke siapapun orang di negara ini yang muncul dengan nama promotor baru gitu. Karena sebelum ini aku selalu bilang kayak justru saat ini kita butuh lebih beragam promotor di Indonesia, karena K-pop khususnya dan promotor-promotor yang megang K-pop itu tuh kayak udah ngeblok gitu loh. Kayak udah ada pemain besarnya gitu yang si promotor-promotor ini. Sementara aku sih pengen ngelihat kayak aku pengen loh dapet pengalaman yang baru dari promotor yang berbeda gitu, karena pada akhirnya semakin banyak event organizer yang muncul dengan nama baru. Memang sih di saat yang sama itu akan jadi riskan, tapi yang terpenting adalah kayak kita tuh punya pilihan gitu loh. Kita sebagai fans itu punya pilihan yang kayak gue tahu si promotor yang kuning ini bermasalah nih, tapi artisnya yang mereka bawa bagus-bagus terus gitu. Pada akhirnya kan kayak kita jadi kayak nggak punya choice gitu ya. Kita udah tahu dia bermasalah,
Tapi kayak dipaksa untuk nonton karena cuman dia yang bakal ngebawa artis gue gitu. Nah di situ yang aku merasa kayak disinilah kita butuh lebih banyak event organizer yang mau atau yang bisa gitu. Nah munculnya event organizer yang baru pun nggak langsung bisa kita percaya sebenarnya. Pas fan meetingnya Yuna, dia kan datang setelah King The Land kan, dan dia datang sebagai actress nih, bukan sebagai member SNSD gitu. Promotornya namanya Bestie Entertainment, like what the hell, I don't even know who is this Bestie, I'm not your bestie man gitu kan. Dan tadinya aku pikir kayak gimana nih ya, kayak maksudnya ya itu pertanyaan-pertanyaan yang karena kita tuh masih asing sama nama ini kan. Dan kita nggak akan tahu sejelek apa dan sebagus apa sampai kita datang sendiri kan ke acaranya. Yeah. But that turns out that fan meeting adalah menurut aku fan meeting aktris dan aktor Korea paling seru yang pernah aku datengin. You told me about the experience. Yang pertama mungkin karena dia Yuna ya, like dia udah tahu dia harus ngapain, dia udah tahu dia mau apa gitu. Tapi sepanjang flow acara itu tuh kayak enak banget gitu dengan MC-nya Indra Herlambang, dengan translatornya pun juga tidak yang terburu-buru gitu. Jadi flow demi flow acara itu tuh enak sangat banget, bisa dinikmati, sangat bisa dinikmati gitu. Okay. Kayak almost feels like seamless gitu loh. Jadi kan kalau di permasalahan, menurut aku sebagai orang yang sering liputan fan meeting aktor dan K-pop, permasalahan itu sering terjadi ketika mereka berusaha untuk menjadi seinteraktif mungkin, tapi ada batasan bahasa di situ kan. Right. Disitulah kita butuh Indra Herlambang. The one and only. Karena kalau nggak dia kayaknya seamless itu juga nggak bakalan bisa terjalin dengan baik. So far we only have him. Only have him. Betul. Iya betul. Nah tapi di Yuna itu menurut aku kayak mereka beneran kayak mikirin nggak cuman promotornya ya, maksudnya kayak timnya si Yuna sendiri berkoordinasi dengan promotor itu. Mereka kayak bisa mikirin kayak mendingan si Yunanya itu pakai earpiece aja gitu. Jadi enak nih kita kalau misalnya kita mau komunikasi, kalau kita mau translate, dia tidak harus mendengarkan translate seperti kita mendengarkan translate, kita sebagai penonton gitu kan. Kalau kita lagi mau bahas soal Jong Hae-in waktu itu nggak pakai earpiece kan, tapi translatornya itu beneran kayak nempel banget sama dia, bener-bener di belakang dia. Dan yang kayak kita bahas di episodenya Jong Hae-in itu almost feels like dia tuh lagi datang ke acara kenegaraan gitu. Dan ini tuh kayak translator yang emang bertugas untuk translate acara-acara politik gitu. Bener. Yang didatangkan untuk acara hiburan gitu. And it worked. Tapi ternyata it worked. Walaupun sebenarnya bisa dibuat lebih terasa seamless dengan si earpiece itu tadi. Iya, nah, betul. Balik lagi soal si Bestie, tadinya aku kayak apaan sih ini Bestie muncul, siapa sih? Gua nggak kenal gitu. Tapi pas datang, wow. Good job Bestie gitu. Maksud aku kayak this is what we need gitu loh. Maksudnya kayak promotor-promotor yang memang bertanggung jawab. Mereka tahu kapasitas mereka sebagai promotor seperti apa. Mereka melakukan tugas mereka sesuai dengan tanggung jawab dan kapasitas mereka gitu. Benar. Terus balik lagi ke kekhawatiran kamu tadi, kayak sekarang kan kamu jadi punya trust issue ya. Karena promotor yang udah berkecimpung lama pun bisa aja gitu dapat, they make chaos gitu. Tapi because the problem is kayak sometimes mereka tuh nggak open for critics and suggestion gitu. No, they actually blocked us everywhere. It's only one-way communication, the hell. No, it's not they. It's like this one. the only one. That one. Nah, terus at the same time kita juga pengen kayak yuk lebih banyak lagi yuk yang organizer yang pengen bawa si ini sih itu, kita jadi banyak pilihan. Dan ternyata turns out Bestie did well. Bestie. Yeah. Nah, gimana dong caranya buat yang kayak tadi kamu kan ini lebih ke ini buat semua orang, tapi lebih apalagi yang belum pernah gitu ya. So what's the best thing to do? Kayak kita tuh harus apa sih ketika ini ada announcement fan meet favorit kita. Idohyun gitu misalnya. Idohyun, of course. I personally want to come. Yeah, me too. Ya kan? Tapi gimana? Let's say yang bawain baru bawain 1 apa 2 gitu, dan itu pun gak pernah yang besar-besar banget. What to do? Like what's the point? What's hikmah yang kita bisa ambil dari si Kuning terus kita bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Wait. I think Idohyun's promoter is actually like it's like new. Wait. New? Let me check. Idohyun. Oh ya. Si promotor Idohyun ini adalah salah satu alasan kenapa aku juga bikin episode ini sih. Ya, aku ngajakin kamu buat bahas episode ini karena promotornya Idohyun ini tuh sebenarnya promotor yang
aku sendiri jujur belum pernah datang ke event mereka sama sekali. Namanya Fried Rice Entertainment. Fried rice. Fried rice, literally nasi goreng ya. Literally kayak mereka tahu kalau artis Korea itu bahas nasi goreng terus kayak kita bikin aja yuk promotor nasi goreng gitu kan. Nah, Fried Rice Entertainment ini dia tuh base-nya kayaknya di Singapura karena event-event sebelumnya itu banyak sekali event-event di Singapura dan artisnya tuh besar-besar banget kayak mereka akan bawa Irene Selgi di Singapura dan they've got experiences. Betul, jadi mereka punya banyak experience event sebenarnya, tapi di Jakarta aku belum pernah datang karena yang pertama tentu saja aku tidak akan datang kalau tidak diundang kan. Betul. Karena kayak dari mana aku akan mendapatkan uang untuk menonton semua event ini kan nggak mungkin. Jadi aku harus bekerja untuk bisa datang ke situ gitu. Jadi aku nggak tahu nih ketika aku bikin artikel Idohyeon, aku kayak siapa nih si Fried Rice gitu kan, ya udah aku kepoin akunnya, aku kepoin event-eventnya apa aja gitu. Kayak ternyata mereka cukup punya banyak track record di Singapura dan bahkan di Indonesia pun mereka menuju ke Idohyeon ini tuh mereka ada beberapa event konser K-pop lain yang sedang mereka mau godok juga, mau bawa juga di Indonesia gitu. Belum tahu apakah itu akan batal atau kejadian. Kalau misalkan nanti batal, ini salah satu kunci kalian akan mendapatkan refund yang baik adalah karena mereka bekerja sama dengan platform ticketing yang legit. Jadi kayak itu salah satu yang harus dikonsider juga. Nggak cuman kayak promotor baru gitu misalnya, tapi menurut aku kayak it's fine to Bestie muncul, kayak Fried Rice muncul, dan trust isunya mungkin akan lebih berkurang ketika kayak gue lihat nih siapa platform ticketingnya gitu. Kalau legit kayak misalkan tiket.com atau dalam konteks Fried Rice ini dia pakai loket.com, nggak apa-apa, gue beli deh tiketnya gitu. Dan itu yang kayaknya belum sampai ke informasi soal platform ticketing ini yang menurut aku kayaknya even fans K-pop pun tuh masih belum se-aware itu gitu. Right. Karena untuk promotor kuning, mereka kan punya platform sendiri kan, yang pada akhirnya itu yang macet kan refundnya gitu kan. Karena yang dari tiket.com semuanya sudah di refund. Udah di refund, udah ya mereka nggak mungkin dong mengorbankan nama besar tiket.com gitu kan untuk permasalahan yang kayak ya elah gitu loh, maksudnya kayak ini nanti Kyungsoo gimana? Mereka pakai website sendiri? Enggak, itu dari loket. Dari loket. Kalau si K itu pasti pakai dari loket. Alhamdulillah. Nah, itu dia makanya kalau misalkan udah nemu nih backstory dari si promotornya, kalaupun misalkan mentok gitu, kayak Bestie misalnya, dia baru punya Yuna nih gitu, misalkan ya. Tapi kita lihat, tiket platformnya siapa nih yang dia pakai waktu itu gitu. Misalkan loket gitu ya. Kalau dia pakai loket kayak aku 100% kayak oke, gue bisa percaya deh. Karena pertanggungjawabannya itu udah jelas kita akan dapat refundnya memproses refundnya ke siapa gitu. Betul. Dan itu salah satu tips yang penting banget sih. Karena kan aku sendiri belum mengenal asuransi apapun yang menjamin gitu ya kembalinya uang kita 100% kalau ada pembatalan tiket konser. Itu jadi benar, salah satunya adalah lihat platform ticketingnya. I think siapa aja atau apa aja yang menurut Karan itu mah udah pasti di refund tiket.com. I think tiket yang sekarang yang paling sering digunakan itu kan tiket, loket untuk event music ya. Tapi kalau situs-situs yang lain kayak sebutlah mungkin sometimes Tix ID. Tix ID mereka punya Tix event juga kan sekarang. Terus Traveloka mungkin mereka Book My Show. Book My Show ya benar. Yeah. Pokoknya situs-situs yang kayaknya emang pas dilihat tuh legit gitu. Kayak ini sering gue temuin nih. Betul. Ini waktu pas nonton Sheila on Seven pakai loket juga kok. Waktu nonton La La Land in concert di Ciputra waktu itu pakai loket juga kok gitu. Maksudnya benar-benar. Menurut aku loket tuh udah punya, they have a very great system. Itu yang pertama. Lo gak harus ngisi G-form dulu untuk beli tiket. That's so pathetic. Jadi mereka udah punya sistem yang baik. Mereka udah punya kayak halaman antrean juga setahu aku. Makanya waktu pas nonton Sheila on Seven, waktu itu kayak tiket yang di Bandung deh, yang tunggu aku di Bandung, aku nggak dapet tuh karena mentok di antrean itu, terus pas udah masuk udah habis semua gitu. Jadi sistem tiketingnya bagus menurut aku. Cuman kalau yang di loket yang aku belum pernah mengalami adalah refund. Yang aku belum pernah mengalaminya itu refund. Kayak gimana mereka proses refundnya. Kalau yang dari Tiket.com mungkin refund nggak tiket konser, mungkin pernahnya refund tiket pesawat gitu ya. Tapi mereka kan punya, karena dari aplikasi pasti
tampilannya itu UI UX-nya akan mirip lah ya dibanding nggak akan terlalu jauh berbeda gitu. Jadi itu aman tuh tadi. Jadi kayak yang pertama setelah mungkin ngelihat promotornya terus mencari backstory atau mungkin recent event mereka, dan kalau misalkan ketemu nih recent eventnya akan lebih memudahkan kan sebenarnya kayak Betul. oh kita bisa percaya ini sama si promotor ini. Tapi kalau misalkan recent event mereka nggak ada atau mungkin juga ya well let's say ada promotor yang mungkin sekarang bawa K-pop tapi sebelum itu mereka nggak pernah bikin event music gitu. Mungkin mereka bikin eventnya itu kayak event pertemuan atau mungkin Kuliner lah misalkan. kuliner gitu ya, atau mungkin event pengajian, mungkin gathering kantor gitu kan, itu juga butuh event organizer right. Tapi itu kan masuk ke dalam ini mereka kan, masuk ke dalam portofolio mereka kan. Terus kayak tapi kan mereka belum pernah bawa event Korea Musik, nih, Korea. event ya musik gimana nih gitu. Ya itu lihat aja siapa platform tiketingnya gitu. Betul. Mostly sih sekarang kalau misalkan promotornya waras dalam tanda kutip, mereka akan pakai platform tiketing yang memang sistemnya tuh udah jelas. Sistem tuh bukan cuman sistem kayak pembelian, bukan cuman sistem yang kayak server bagus, tapi user experience-nya tuh enak gitu. Menurut aku itu adalah sebuah pilihan yang nggak egois untuk menggunakan third party apps. Betul. Karena aneh banget sih kalau kita beli apa-apa pakai Gform dulu. Udah jelas kita belinya di shopnya mereka ya kan, karena si promotor ini yang kita sedang omongin, and you know I think what I'm talking about, itu tuh sudah punya platform shop sendiri ya kan. Nah itu tetap harus ngisi Manual kan. manual, dan itu dalam pembelian apapun, purchase apapun, mau itu album ya kan, tiket yang lain atau apa Yang ada di situs itu. yang ada di situs itu shop semuanya kan. harus, itu kan satu ngeribetin ya, dua oh my god when they say PO itu tuh ya berharap aja datangnya tuh mungkin dalam jangka waktu setahun PO apa gitu. sih? Itu loh yang Dokyong sudah mah datangnya tuh salah kak. Kita tuh ada Instagram loh. @podcast ngedrakor. @podcast ngedrakor. @podcast ngedrakor. @podcast ngedrakor. I didn't get what I ordered. Kamu beli album Kyungso. Yes, ada di Bloom. situs Iya, promotor ini. Yang ini yang kemarin Kenapa? Day6. Kamu nggak menganggap aku sebagai teman Exactly. atau apa ya? Kok Even kamu nggak Ais- nanya ke aku gitu ya? Ais and everybody says that. Sesimpel kayak ya kamu kalau mau PO album ke aku aja beb. Ya namanya juga impulsif, bener kata kamu, ketika kalau your favorite is being like in the front page, dan aku tahu itu kayak I even know that you told me about this Jicanguk. Ya, Nah, aku Jicanguk udah tahu, problem. Right. track record mereka yang buruk itu dari Jicanguk Experience, tapi oh come on, I could be the one ya, karena waktu itu dia ada lucky draw. Kalau kamu beli album, kamu bisa kesempatan ketemu gitu Kebakan, bro. apa tuh? Jebakan pro banget. So my aku nggak impulsive, menyangka. Tapi when people get so impulsive, that can happen. that can happen. Itulah Ini kenapa aku- kita bikin episode ini sebenarnya. Betul, aku living proofnya teman-teman. Jadi kayak aku tanpa mikir lupa tuh, tiba-tiba lupa episode Jicanguk, terus belilah 7 bulan kemudian Dan baru datang. kamu juga lupa kalau kamu punya teman-teman yang kamu bisa tanyakan credibility dari betul. si Teman-teman yang literally face to face sama mereka nanganin kasus itu bener-bener Jadi lupa. kamu pre-order harusnya berapa minggu? They said it's like around max 2 months. Oh, pre-ordernya 2 bulan. Oke, 2 bulan. Oke, masih reasonable 60 juga. hari atau 60 hari kerja. didn't specify. Tapi oke lah 2 bulan, 3 bulan belum datang, 4 bulan belum datang, 7 bulan kemudian baru datang. Udah gitu salah wow, lagi. udah gitu salah lagi. Aku beli yang popcorn loh. Popcorn itu harus yang yellow dengan ada popcorn kan kecil di depannya, yang datang Mars version. I was like, satu, aku udah gak excited lagi karena aku udah hafal semua sealbum. And also We went already to the no, I mean like prior to that 7 months kan kamu Yeah. kayak keep sending them emails kayak where's my Oh CD? my God. Tell me more about that. Iya, though. jadi satu ini juga kalau ada promotor yang cuma one way communication dan itu ngeblok semua komen segala macam, udah itu udah Red out flag of the list, langsung red ya? flag aja ya. Karena udah mah mereka begitu ya, nggak bisa di DM, nggak bisa di komen. Jadi kita harus kemana dong? Menghubunginya, mempertanyakan ya kan mempertanyakan, iya. status order kita. Ya udahlah, aku tweet, aku email. Pertama email dulu, email beberapa kali nggak dibalas, lalu aku tweet. Nah begitu di tweet with the help of Karon dan yang lain juga, beberapa orang menceritakan juga lah pengalamannya, dan ada yang sampai 1 tahun, gila. Nah mereka album baru NCT kalau nggak salah tuh.
right? Terus mereka tuh kayak baru ngebales dan ngebalesnya tuh gini, kayak bener-bener kayak aku tuh bego nggak tahu namanya termination PO. Gini katanya, Kak, dari awal kita sudah bilangnya ini PO ya, jadi bisa it takes as much as it can be katanya. I said like, bro, thank you for teaching me the termination of PO. Aku bilang, makasih banyak loh Kak, udah ngajarin aku PO. Soalnya PO yang sebelumnya kalau bilang 2 bulan ya 2 bulan, bilang 2 minggu ya 2 minggu. Gitu aku bilang. 10 months later. Jadi itu kalau bayi sih ya hampir lahir ya kan, atau premature. Itu benar-benar it's infuriating, tapi lesson learned ya. Itu sederhana sih kasus aku dibanding teman-teman yang udah mengalami hal-hal yang lebih berat gitu. Ya, yang kemarin yang terberat dan paling recent adalah kan kemarin Day 6, tapi sebelumnya itu sempat ada fan meeting Ji Chang-wook. Waktu itu sempat terjadi penundaan karena COVID gitu kan. Nah itu juga sempat ada kayak fans demand refund dan segala macam, tapi pada akhirnya proses refundnya itu agak sedikit dipersulit, nggak tahu alasannya apa. Detailnya bisa dibaca di Detik Hot, kayak kebetulan oknum yang menulisnya juga gue gitu. Jadi you can like see the details di sana. Dan waktu kemarin Day 6 ini sempat heboh juga, one of the fans yang beli tiket Ji Chang-wook kayak replying to my tweets, dia bilang kayak thanks for your help setelah pemberitaan dari Detik dan juga setelah kita berdebat soal dasar hukum dan segala macam, akhirnya mereka nyerah dan mau buat refund. But like that Ji Chang-wook part, it was really problematic of course. Tapi pada saat itu aku nggak mendengar kayak kamu nggak cerita, ada loh yang bantuin hal ini terus they got trouble, as in like mereka bener-bener disu gitu, disomasi. Right. Tapi kalau yang kemarin beberapa ada kan? Yang Day 6 ini dengar banyak sih yang kena kayak teguran secara resmi dari mereka gitu ya. Iya, tapi itu emang bener resmi. Itu mungkin lebih ke kayak mereka berhak untuk menyampaikan teguran itu secara hukum kan, menegur kan. Siapa aja bisa dong melakukan itu. Kayak misalkan aku juga bisa tiba-tiba sekarang melayangkan teguran ke Miss Rizky nih misalnya kan. Iya, siapapun benar. Bisa kan, itu kan hak, in a way betul. Hak semua orang sebagai warga negara dong. Iya, Gak tapi harusnya. iya. Itu dipakai benar-benar untuk kayak menangkal siapapun yang berani nyerang gua, karena kebijakan untuk tidak refund atau selambat apapun refund itu kan serah gua. Kenapa lo membela komunitas yang banyak yang gua sakiti untuk mendapatkan hak mereka? Ya tapi kan akhirnya si Dilo sampai. Kecuali gua ngirim ya si Dilo. Ya kan at the end of the day I send it tuh. Iya. Maksud aku walaupun salah sih, tapi walaupun salah kan, tapi kan nyampe 7 bulan. Nah, terus ya gitulah ya. But the point is kenapa episode ini dibuat adalah kayak kita pengen ngasih teman-teman gambaran bahwa impulsif itu bisa berujung ke sesuatu yang kayak ribet gitu. Betul, impulsif, not well considered thoughts. Benar-benar sesuatu yang kayaknya kurang. Kalau kita punya temen yang pernah ngonser, pernah nge-fan meet, tolong tanya aja kalau menurut aku minimal begitu ya. Itu mungkin kayaknya first resource yang kita bisa lakukan. Iya, betul. Informasinya. Yang kedua ya paling kayak tadi kita bahas, mungkin cari track record dari promotornya dan segala macam. Kalau nggak nemu di situ, cara ketiga adalah ngelihat loket tiket apa yang dia pakai, platform ticketing apa yang dia pakai. Kalau misalkan platform ticketing ini udah cukup membuat kamu merasa yakin, oke, gue mau beli karena gue punya duit, silakan. Karena aku merasa kayaknya mungkin ini harus selalu diingatkan buat teman-teman siapapun yang akan menikmati event-event Korea di Jakarta. Ini adalah sesuatu yang kayaknya kalau nggak terus dibahas, kalau nggak terus disampaikan, akan gampang dilupakan gitu. Jadi aku cuma pengen bilang jangan sampai kejadian di My Day ini terjadi lagi sama fans drakor manapun yang ada di Indonesia, karena semakin tahun tuh pasti akan semakin banyak. Kayak Ju Ji-hoon belum ke Indo loh ya ini ya. Ju Ji-hoon belum ke Indo. Tapi dia udah mulai di Korea. Ya. Jangan sampai nanti kan ketika Ju Ji-hoon muncul terus tiba-tiba kayak terjadi hal-hal yang kayak gini cuman gara-gara kita nggak aware segala macam. Dan terakhir, sebelum beli tiket, siapapun promotornya, siapapun loket tiketnya, jangan lupa untuk ngebaca terms and condition. Betul. Karena di situ adalah hal-hal penting yang emang kita jarang sih. Aku sendiri sebenarnya nggak pernah baca terms and condition ketika. Tapi yuk kita paksain. Mulai sekarang kita coba untuk baca dulu yuk. Iya benar ya, yang panjang itu nggak apa-apa deh. Tapi yang penting kita tahu kayak ini loh hak gue, ini loh kewajiban mereka gitu. Jadi just to keep satu lagi kayaknya udah bisa safe. Apa tuh? Yang responsif.
promotor yang responsif. Jadi ketika ditanya melalui media apapun, mereka jawab gitu. Atau mereka akan collectively ngumpulin dulu nih concern orang tuh nanti dijawab dalam satu post. Ada yang begitu, ada juga yang langsung ngebalas komen. That's even better. Jadi atau ada yang bikin cari yang live mungkin live tapi komen di blog ya. Oke.